Siboim. Siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Salam kenal dengan Kak Ari. Nah, Kak Ari kali ini akan menemani adik-adikku kelas 5 belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, peredaran darahku sehat. Kak Ari berharap setelah adik-adik semua belajar bersama Kak Ari kali ini, adik-adik dapat memerinci alat-alat peredaran darah manusia beserta fungsinya. Selain itu, adik-adik memahami apa pengertian pantun dan dapat membuat sebuah pantun nasihat tentang cara menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan pemahaman dan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adikku yang manis, Kak Ari akan membacakan sebuah pantun. Tolong disimak baik-baik ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Adik-adikku sahabat Siboim, kita simak terlebih dahulu video berikut ini ya. Dalam video ini dijelaskan beberapa orang yang akan mengalami penyakit yang lebih parah yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Kelompok orang-orang yang lebih berisiko tinggi terkena COVID-19 diantaranya adalah kelompok lanjut usia, orang yang berusia 80 tahun ke atas yang terinfeksi COVID-19 memiliki tingkat kematian tertinggi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengalami penyakit jantung. Di Tiongkok ditemukan bahwa angka kematian pasien penyakit jantung yang terkena COVID-19 adalah 10,5. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang dengan riwayat penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru yang memiliki resiko komplikasi COVID-19 akan lebih tinggi. Kelompok yang keempat adalah penderita diabetes. Penderita diabetes cenderung memiliki komplikasi lain sehingga mengurangi kemampuan tubuh melawan infeksi virus. Adik-adikku yang manis sahabat Siboim, saat ini di lingkungan kita banyak sekali orang-orang yang terpapar virus COVID-19, terutama orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, paru-paru, dan jantung. Nah, kita juga harus waspada dengan cara menjaga kesehatan jantung dan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik sahabat Siboim, pernahkah adik-adik merasakan denyut jantung kalian? Jika ingin mengetahui, coba letakkan tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri. Rasakan denyut jantung adik-adik. Apakah terasa adik-adikku? Jantung merupakan organ tubuh kita yang sangat penting karena jantung berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Bagian-bagian jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, serambi kiri.
Serambi kiri mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju bilik kiri. Ruang yang kedua, bilik kiri, yang berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, bilik kanan, yaitu memompa darah kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Yang keempat adalah serambi kanan, yaitu berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida. Adik-adikku yang manis, sahabat Siboim, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara jantung memompa darah? Caranya yaitu dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung melakukan kontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan akan dipompa menuju ke paru-paru, sedangkan darah pada bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam sebuah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh vena atau balik. Pembuluh vena atau balik ini dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju ke jantung. Adik-adikku sahabat Siboim, perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena antara lain: yang pertama, pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak di permukaan tubuh yang terlihat kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pada pembuluh darah vena kurang kuat, tidak elastis, dan tidak tebal. Perbedaan yang ketiga, arteri membawa darah yang berasal dari jantung, sedangkan pembuluh darah vena membawa darah yang menuju ke jantung. Perbedaan yang keempat yaitu pada pembuluh darah arteri denyut akan terasa, sedangkan pada pembuluh vena denyut tidak terasa. Berdasarkan aliran darahnya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, tepatnya dari jantung atau bilik kiri melalui aorta, pembuluh arteri terbesar di jantung, kemudian mengalir ke kapiler ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke pembuluh vena dan masuk kembali ke jantung atau ke serambi kanan. Peredaran darah yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah ini mengalir dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Selanjutnya, darah. Darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan
dan zat-zat yang berlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau kita sebut dengan eritrosit, kemudian sel darah putih yang kita sebut dengan leukosit, dan keping darah atau trombosit. Selanjutnya, fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Fungsi darah yang kedua dilakukan oleh sel darah merah, yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi darah yang ketiga membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh leukosit atau sel darah putih. Yang keempat adalah menutup luka yang dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Nah, setelah adik-adikku mempelajari organ-organ peredaran darah dan fungsinya, selanjutnya kita akan belajar menulis pantun. Nah, Kak Ari akan bacakan sekali lagi. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Ciri-ciri pantun terdiri atas yang pertama, 1 baris terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, 1 baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Adik-adik sahabat Siboim, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pantun. Jenis pantun yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan masa kanak-kanak. Pantun anak-anak biasanya menggambarkan makna sukacita. Contoh pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Jenis pantun yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Contoh pantun nasihat. Si Didi langganan juara 1, padahal hobinya tidur pulas. Kumpulkan PR tepat waktu agar bisa naik kelas. Jenis pantun yang ketiga adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang lucu dan bertujuan untuk menghibur. Sahabat Siboim, contoh dari pantun jenaka. Singa Afrika di padang rumput, kambing Nepal di dataran tinggi. Citah pun bisa terkejut kalau kura-kura menang lomba lari. Nah, silakan adik-adik berlatih membuat sebuah pantun nasihat tentang cara menjaga kesehatan tubuh kita, terutama jantung. Nah, demikian materi yang dapat Kak Ari sampaikan kali ini. Terima kasih adik-adik telah mempelajari. Semoga adik-adik dapat memahami organ-organ peredaran darah beserta fungsinya dan ciri-ciri pantun. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja,
Kalian luar biasa. Sampai jumpa adik-adik.